Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NIM 2241104020082. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai rukun Islam. Tugas ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nur Halim MPD. Beliau selalu diberikan kesehatan, amin. Oke, kita bahas mengenai rukun Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Puasa Ramadan. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada haji. Satu persatu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama. Jadi bahwa aku ini kan umat Islam. Saya umat Islam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya umat Islam itu ya Allah. Dan bahwasanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita lanjut yang kedua, ada yang namanya sholat. Istilah sholat tentu tidak asing lagi di telinga teman-teman. Sholat itu jika diartikan secara bahasa itu namanya doa. Namun ketika diartikan secara istilah, itu adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, sholat itu ibadah umat Islam, salah satu ibadah umat Islam yang dimana sebuah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam Islam itu ada sholat wajib, ada 5 sholat wajib. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Oke, kita lanjut.
Kemudian yang ketiga ada yang namanya zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat mal, dan yang kedua ada zakat fitrah. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi zakat mal juga bisa artikan sebagai zakat penyucian harta. Ya, semisal gini, ketika kita sudah memperoleh sebuah rezeki, ya contohnya kita memperoleh apa yang namanya gaji. Ketika kita mendapat gaji, maka kita juga harus mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Agar apa? Agar harta kita itu bersih. Kemudian yang kedua, ini ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang dikeluarkan mulai pada awal bulan Ramadan hingga berakhirnya puasa Ramadan sebelum khotib naik mimbar untuk berkhutbah di hari raya. Jadi zakat fitrah itu waktunya panjang, 1 bulan. Kalau zakat mal tadi itu tidak ada batas waktunya, sedangkan zakat fitrah itu ada waktunya, yaitu pada awal bulan puasa, awal bulan Ramadan hingga berakhirnya puasa Ramadan sebelum khotib naik mimbar untuk berkhutbah. Jadi setelah melaksanakan puasa itu kan ada yang namanya sholat Idul Fitri. Nah, dengan adanya zakat fitrah itu waktunya itu terakhir itu sebelum khotib itu masuk ke dalam mimbar untuk melaksanakan khutbah di hari raya Idul Fitri. Nah, tujuannya apa untuk zakat fitrah? Tujuannya agar puasa kita ya selama 1 bulan itu kita bisa mendapat barokah, salah satunya gitu. Dan lanjut yang keempat ada yang namanya puasa Ramadan. Nah, ini puasa adalah menahan hawa nafsu dari makan dan minum dan dilaksanakan setelah fajar shodiq sampai waktu maghrib tiba. Jadi puasa itu kita tidak makan, tidak minum dalam waktu sebelum subuh, atau kita kenal dengan fajar shodiq sampai waktu maghrib tiba. Jadi di waktu pagi, siang, sore kita dilarang untuk makan atau minum. Adapun niat puasa adalah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadis sanadi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini itu dilakukan sebelum fajar shodiq tiba. Niat ini boleh dilakukan pada malam hari, boleh dilakukan ketika sahur, boleh. Yang penting tidak boleh diniatkan ketika pagi hari, siang hari, itu tidak boleh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada haji. Nah, haji ini berlaku untuk siapa? Untuk umat Islam. Tapi jika mampu, haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Haji adalah ibadah tahunan yang dilakukan dengan mengunjungi atau menziarahi Baitullah atas niat beribadah karena Allah pada waktu yang telah ditentukan. Jadi haji itu waktunya telah ditentukan, tidak semena-mena kesana setiap hari, itu tidak. Itu haji
ziarah, berkunjung ke Baitullah. Nah, Baitullah itu ada di mana? Baitullah itu tempatnya ada di Arab Saudi, Makkah. Tempatnya di sana. Kita sebagai orang Indonesia ketika ke sana ya harus mengeluarkan biaya. Kegiatan semua kegiatan ya, termasuk haji ini kan sebuah kegiatan yang ibadah, kegiatan bersifat ibadah. Semua kegiatan itu memerlukan biaya, ya tidak, ya benar, semua kegiatan memerlukan biaya. Kita sebagai orang Indonesia juga pasti ke sana menggunakan transportasi ya, dimana transportasi tersebut juga memerlukan biaya. Semua memerlukan biaya, itu yang terakhir. Oke, jadi yang tadi yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada puasa Ramadan, dan yang kelima ada haji. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.